Baik, selamat pagi para pencari ilmu. Salam semangat untuk kita semua. Di era digital saat ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang. Melalui webinar pagi hari ini, mari kita manfaatkan kesempatan mencari ilmu untuk terus berkembang, menambah wawasan, dan memperluas jaringan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahli sodri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahul qauli amma ba'du. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif ini meskipun secara online. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita sehingga kehidupan kita menjadi lebih bermakna. Yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Bestpet Network. Yang saya hormati juga pemateri hebat pada pagi hari ini yaitu Andini Bilkis. Tidak lupa juga kepada seluruh peserta yang luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta pada webinar Ramadan pagi hari ini. Semoga dengan adanya acara rutin yang kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat serta dapat mengisi waktu luang kita dengan hal positif lainnya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agung Saputra selaku moderator atau host webinar pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan pada webinar kali ini. Pada webinar kali ini ada beberapa sesi yang akan kita ikuti, di antaranya yang pertama ada pembukaan dengan pembacaan doa, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutupan dengan pengenalan profil Bespat Network. Tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Hajrul Adwar. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Azwar. Saya akan membacakan sesi bacaan doa pada webinar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima unika wal hatimi lima sabaqa wan nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar fa innal hisab. Allahumma jannah jam'ana hada jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mahsuman wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruman.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Jika Engkau jadikan sebuah kesulitan, jika Engkau kehendaki, maka akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Despat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sudah kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang Allah yang Maha menjaga dan mulia. Kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah dan berbahaya ini, dan lindungilah kami dari semua musibah, sehingga mereka dapat selamat dari dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Ghafar, ya Muhar, Zat yang Maha Pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kekhilafan yang kami lakukan. Kesalahan dan dosa yang kami perbuat, sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ingatkanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami, karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup bacaan doa dari saya. Selebihnya saya akan kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada saudara Hajrul atas doanya. Semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi menarik yang berjudul Overview IoT yang akan disampaikan oleh saudari Andini Bilkis. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan gunakan fitur raise hand dan open mic, ataupun bisa tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baik, kepada saudari Bilkis, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih pada Mas Agung yang telah memberikan saya waktunya untuk membawakan materi, serta terima kasih juga kepada Hajrul yang telah membacakan doa yang semoga pagi hari ini bisa dilancarkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Daniel Wiyoto selaku pemilik Despat Network, serta teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara webinar pagi hari ini. Hari ini saya akan membahas mengenai sebuah topik yang semakin relevan dan semakin menarik perhatian banyak orang, yaitu mengenai sebuah materi yang berjudul IoT, Overview IoT. Mungkin sebagian dari kita sudah mengenal istilah IoT ini. Tapi apa sih sebenarnya IoT itu? Bagaimana teknologi ini bisa menghubungkan perangkat-perangkat di sekitar kita, mengubah cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui webinar pagi hari ini, saya akan mengupas bagaimana IoT bekerja, penerapannya dalam berbagai bidang, hingga tantangan yang perlu kita persiapkan di era teknologi yang terus berkembang saat ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andini Bilkis Jania, alamat domisili saya di Jalan Raya Tajur, Kecamatan Bogor Selatan. Untuk alamat saat ini, saya bertempat tinggal di Jalan Lombok 2, nomor 154, Tangerang, Banten. Untuk pendidikan, saya merupakan lulusan dari SMK Bina Putra Bogor. Lalu untuk pendidikan non-formal, saya merupakan anak mondok dari Despat Network Angkatan 2024.
Di sini ada blog saya, serta email saya, dan juga ada Instagram saya. Lalu kita masuk ke slide mengenai topik list. Adapun materi yang akan saya bahas pada webinar kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian dari IoT. Lalu yang kedua ada sejarah dari IoT. Lalu yang ketiga ada manfaat IoT. Lalu yang keempat ada cara kerja dari IoT. Lalu selanjutnya ada komponen IoT, penerapan IoT dalam berbagai bidang, tantangan IoT dan solusinya. Dan yang terakhir, kita akan melakukan sebuah lab simulasi traffic light di sebuah situs yang bernama Walkway. Masuk ke slide mengenai pengertian dari IoT. Apa itu IoT? Mungkin di sini ada gak nih teman-teman yang tahu apa itu IoT? Baik, jadi saya akan jelaskan. IoT adalah sebuah konsep yang menghubungkan perangkat fisik dengan jaringan internet, sehingga memungkinkan mereka untuk bertukar data tanpa campur tangan manusia. Jadi teman-teman, secara sederhananya, IoT adalah cara bagaimana perangkat fisik bisa saling terhubung melalui jaringan internet, yang mana tujuannya itu supaya perangkat-perangkat ini bisa saling berbagi informasi dan bekerja sama tanpa campur tangan manusia setiap saatnya. Lalu, apa sih hal lain yang membedakan IoT dari teknologi lainnya? Yaitu, yang membedakan IoT dari teknologi lainnya adalah IoT ini sangat minim keterlibatannya manusia dalam proses ini. Jadi, begitu perangkat-perangkat IoT diatur, mereka bisa bekerja secara otomatis. Tentu saja, kita masih mempunyai sebuah kontrol penuh jika ingin mengatur ulang atau memeriksa status perangkat tersebut. Jadi pada dasarnya, IoT adalah tentang membuat perangkat-perangkat menjadi pintar. Lalu, kita akan masuk ke sejarah dari IoT. Jadi pada tahun ini, seorang peneliti tersebut tidak sengaja menciptakan sebuah sensor yang dapat mengetahui minuman yang ada di dalam vending mesin itu sudah dingin atau belum. Lalu pada tahun 1993, webcam OLED pertama diciptakan. Jadi pada tahun ini, seorang peneliti menciptakan sebuah alat, alatnya itu alat pembuat mesin kopi. Lalu, dia juga menciptakan sebuah webcam yang dimana webcam ini digunakan untuk memantau apakah mesin pembuat kopinya itu bekerja atau tidak. Lalu pada tahun 1959 istilah IoT dicetuskan. Jadi pada tahun ini seorang peneliti yang bernama Kevin Armstrong mencetuskan istilah IoT ke publik. Lalu pada tahun 2000 kulkas pintar pertama diciptakan. LG, sebuah perusahaan elektronik, menciptakan sebuah kulkas yang dimana kulkas ini dapat memberikan informasi ketika stok makanan yang ada di dalam kulkas tersebut telah habis. Lalu selanjutnya pada tahun 2008 IoT mulai mendunia. Jadi pada tahun ini IoT sudah mulai dikenal oleh banyak orang. Lalu pada tahun 2014, kota Seoul menjadi kota yang menerapkan Smart City pertama. Jadi kota ini menerapkan konsep IoT. Lalu pada tahun 2015, IoT menjadi mobil lewat smartphone atau IoT bisa dikontrol melalui sebuah smartphone. Lalu pada tahun 2021, terdapat 10 miliar alat IoT yang aktif. Dan pada tahun 2022, IoT menjadi sangat berdampak dalam teknologi. Mungkin, dan pada tahun ini mungkin IoT ini sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Lalu,
Selanjutnya ada sebuah pertanyaan mengenai bagaimana suatu benda dapat dikatakan IoT. Jadi, bagaimana suatu benda dapat dikatakan IoT? Suatu benda dapat dikatakan IoT apabila terdapat pada benda atau peralatan apa saja tersambung ke jaringan internet, baik jaringan lokal atau global. Seluruh benda yang dapat diakses menggunakan jaringan internet. Selain itu juga, suatu benda dapat dikatakan IoT jika memenuhi beberapa syarat. Seperti yang pertama, tersambung ke jaringan internet. Benda tersebut harus bisa terkoneksi ke jaringan internet, baik jaringan lokal seperti Wi-Fi di rumah, atau jaringan global seperti internet. Dengan konteks ini, benda dapat berkomunikasi dan mengirim data ke perangkat lain. Lalu, syarat yang kedua yaitu punya sensor yang tertanam. Benda IoT biasanya memiliki sebuah sensor untuk mengumpulkan data. Misalnya, sensor suhu untuk mendeteksi panas, sensor gerak untuk mendeteksi pergerakan, atau sensor cahaya untuk mendeteksi kecerahan di sekitar. Lalu, syarat yang ketiga yaitu selalu aktif. Agar fungsinya berjalan, benda IoT biasanya selalu dalam kondisi hidup dan terhubung. Contohnya, lampu pintar di rumah yang bisa dinyalakan lewat aplikasi, yang bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Lalu, kita akan masuk ke manfaat dari IoT. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan adanya IoT, pekerjaan akan menjadi lebih mudah, lebih efisien, serta lebih produktivitas. Karena perangkat IoT dapat mengidentifikasi dan mendeteksi suatu masalah yang terjadi. Contohnya, ketika sebuah mesin di pabrik yang menggunakan teknologi IoT mengalami sebuah kerusakan, maka perangkat IoT ini akan bekerja secara otomatis, memanggil teknisi untuk memperbaikinya, sehingga masalah dapat dideteksi lebih awal dan tidak terjadinya downtime, sehingga proses produksi pun akan terus berjalan. Jadi, dengan adanya IoT, proses produksi di sebuah pabrik akan terus berjalan ketika ada sebuah kendala. Lalu, manfaat yang kedua yaitu meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Dengan adanya IoT akan memberikan keamanan dan kenyamanan karena alat IoT ini memungkinkan kita untuk dapat diakses perangkat IoT dari jarak jauh, sehingga kita dapat memantau dan mengontrol secara real time atau secara langsung. Contohnya, ketika kita sedang keluar kota, misalnya kita ke Bandung, terus kita ingin mengetahui keadaan rumah kita, apakah rumah kita ini aman atau tidak, maka kita cukup menggunakan sebuah CCTV yang berbasiskan atau yang berteknologikan IoT dengan sebuah smartphone yang terhubung ke CCTV tersebut. Dengan itu, kita dapat mengetahui keadaan rumah kita tanpa perlu kita harus pulang dulu. Jadi kita nggak usah tuh pulang dari Bandung ke rumah kita misalkan di Bandung. Rumah kita misalkan di Bandung, terus kita lagi keluar kota. Jadi kita nggak perlu tuh ke Bandung dulu. Jadi cukup kita buka smartphone, maka keadaan rumah kita bisa terpantau. Lalu selanjutnya,
Manfaat yang ketiga yaitu memberikan data akurat untuk pengambilan keputusan. Memberikan data akurat untuk pengambilan keputusan berarti membantu menyediakan informasi yang benar dan tepat. Hal ini digunakan untuk mempermudah dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan sesuai kebutuhan. Lalu kita akan masuk ke cara kerja dari IoT. Bagaimana IoT bekerja? Menurut teman-teman, bagaimana sih IoT ini dapat bekerja? Jadi, IoT bekerja dengan cara yaitu yang pertama, pengumpulan data. Perangkat IoT ini dilengkapi dengan sebuah sensor yang mengumpulkan data dari lingkungan seperti suhu, kelembaban, cahaya, atau gerakan. Setelah data dikumpulkan, data tersebut akan dikoneksikan. Data yang dikumpulkan akan dikirimkan melalui jaringan internet menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler. Lalu selanjutnya yaitu pemrosesan data. Data yang diterima akan diproses di sebuah cloud atau di sebuah server untuk dianalisis lebih lanjut dan untuk mendapatkan informasi yang lebih berguna. Setelah itu, masuk ke tahap interaksi pengguna. Pada tahap ini, pengguna dapat menghubungkan dan mengontrol perangkat IoT melalui aplikasi di smartphone atau komputer, sehingga kita dapat memberikan perintah berdasarkan data yang diproses. Lalu, kita akan masuk ke gambaran dari cara kerja IoT. Jadi teman-teman, ini adalah gambaran mengenai cara kerja dari IoT. Mulai dari data, dari sensor yang mengumpulkan data-data seperti suhu, gerakan, cahaya, dan lain sebagainya, lalu dikirimkan ke sebuah gateway atau sebuah internet, lalu disimpan pada sebuah server, dan yang terakhir, seorang pengguna dapat mengakses perangkat IoT melalui sebuah smartphone. Lalu, kita akan masuk ke komponen dari IoT. Komponen IoT yang pertama yaitu sensor. Sensor adalah perangkat yang mendeteksi dan mengukur perubahan fisik dalam lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik seperti suhu, tekanan, cahaya, atau gerakan. Sensor mengubah sinyal listrik menjadi aksi fisik. Maksudnya sensor mengubah sinyal fisik menjadi sinyal listrik yang dapat dianalisis lebih lanjut. Sensor juga memiliki berbagai macam, seperti sensor suhu untuk mengukur suhu lingkungan. Contohnya seperti termistor. Lalu selanjutnya ada sensor tekanan, yang dimana sensor ini digunakan untuk mengukur tekanan gas atau cairan, seperti sensor piezoelektronik. Lalu ada sensor gerak, yang dimana sensor ini digunakan untuk mendeteksi pergerakan objek. Contohnya seperti sensor PIR. Lalu selanjutnya ada sensor gas yang mendeteksi keberadaan dan konsentrasi gas tertentu, seperti sensor CO2 dan sensor gas yang berbahaya. Lalu yang terakhir, ada sensor cahaya, yang dimana sensor ini digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Contohnya seperti fotodioda. Lalu komponen IoT yang kedua yaitu actuator. Actuator adalah perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi aksi fisik. Kalau tadi sensor mengubah sinyal listrik, aksi fisik menjadi sinyal listrik, maka
Aktuator ini mengubah sinyal listrik menjadi aksi fisik, seperti gerakan atau perubahan lainnya dalam lingkungan. Aktuator bertindak berdasarkan instruksi yang diterima dari sistem kontrol, memungkinkan sistem untuk melakukan tindakan tertentu. Jadi teman-teman, aktuator ini ibaratnya sebagai penggeraknya. Contohnya, ketika sebuah ruangan yang memiliki intensitas cahaya yang rendah, maka aktuator ini akan secara otomatis menggerakkan lampu untuk menghidupkannya, sehingga ruangan tersebut menjadi terang. Lalu, komponen IoT yang ketiga yaitu konektivitas. Konektivitas adalah komponen yang memungkinkan perangkat IoT. Jadi konektivitas adalah komponen yang memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung ke internet dan berinteraksi dengan cloud. Adapun jenis-jenis dari konektivitas yang umum digunakan dalam IoT seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Konektivitas merupakan jembatan yang menghubungkan semua perangkat dalam ekosistem IoT. Tanpa koneksi yang baik, semua data dari sensor tidak akan bisa dikirim. Wi-Fi memungkinkan perangkat terhubung ke internet dengan kecepatan yang tinggi, sementara Bluetooth lebih cocok untuk komunikasi jarak dekat antar perangkat, sehingga memastikan bahwa data berpindah dengan lancar dari satu perangkat dengan perangkat lainnya. Lalu, komponen yang keempat yaitu cloud. Cloud berfungsi sebagai fasilitas penyimpanan dan proses data yang dikumpulkan oleh sensor. Ini memungkinkan analisis data secara real-time dan integritas dengan sistem lainnya. Setelah data dikumpulkan oleh sensor, data tersebut perlu disimpan dan diproses. Jadi, teman-teman, cloud ini berperan sebagai tempat penyimpanan datanya. Sehingga cloud ini memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar tanpa perlu kita khawatir tentang kapasitas penyimpanan fisiknya. Selain itu, cloud juga memproses data tersebut agar kita bisa mendapatkan informasi yang berguna dari data yang telah dikumpulkan. Lalu, komponen yang kelima yaitu adanya microcontroller. Microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip. Microcontroller ini dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Secara umum, microcontroller terdiri dari beberapa komponen, seperti prosesor, memori, RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang terintegrasi dalam satu sirkuit terpadu. Microcontroller dianggap sebagai otak dari perangkat IoT. Karena microcontroller ini bertanggung jawab untuk memproses semua informasi dari sensor, serta mengendalikan aktuator berdasarkan data yang akurat. Dengan desain yang efisien ini, teman-teman, microcontroller dapat melakukan semua tugas dengan konsumsi daya yang kecil, sehingga sangat ideal untuk perangkat IoT yang harus beroperasi dalam waktu yang sangat lama. Lalu, kita akan melihat mengenai contoh dari microcontroller yang ada di perangkat IoT. Nah, jadi ini adalah gambaran mengenai contoh-contoh microcontroller yang sering dipakai di project IoT ya. Pertama ada ESP8266. Nah, seperti ini ya teman-teman bentukannya.
Lalu yang kedua ada Arduino Uno. Lalu yang ketiga ada STM32. Dan yang terakhir ada ESP32. Baik, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama ada ESP8266. Jadi ESP8266 adalah sebuah modul Wi-Fi yang dirancang untuk memberikan kemampuan konektivitas internet pada perangkat elektronik. Modul ini berfungsi sebagai perangkat tambahan untuk mikrokontroler seperti Arduino sehingga memungkinkan mereka untuk terhubung langsung ke jaringan Wi-Fi dan membuat koneksi TCP IP. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu Arduino Uno. Arduino adalah platform open source yang digunakan untuk membuat berbagai proyek elektronik, terutama yang melibatkan pengendalian perangkat keras. Arduino biasanya berupa papan sirkuit kecil yang dilengkapi dengan mikrocontroller yang dapat diprogram untuk melakukan tugas tertentu. Lalu yang ketiga ada STM32. STM32 adalah jenis mikrocontroller yang diproduksi oleh STM Microcontroller Electronics yang populer di industri elektronik dan otomasi. STM32 merupakan keluarga dari mikrocontroller dengan arsitektur ARM Cortex-X-M yang menawarkan efisiensi tinggi dan konsumsi daya rendah. Sehingga STM32 ini sangat cocok untuk berbagai aplikasi, mulai dari kontrol yang sederhana hingga sistem yang lebih kompleks. Lalu yang keempat yaitu ESP32. ESP32 adalah sebuah mikrocontroller yang dilengkapi dengan fitur Wi-Fi dan Bluetooth bawaan. Jadi ESP32 ini sudah ada Wi-Fi dan Bluetooth bawaannya ya teman-teman. Di mana ESP32 ini dirancang oleh perusahaan Esperance System yang digunakan untuk mengontrol perangkat elektronik dan menjalankan berbagai program dalam proyek IoT dan aplikasi pintar lainnya. Lalu kita akan masuk ke tabel perbandingan. Pertama ada fitur dari tipe prosesor ya. Untuk Arduino, tipe prosesornya itu microcontroller. Sementara untuk ESP8266, tipe prosesornya itu dual core ARM Min Cortex X Min M. Lalu untuk STM32, tipe prosesornya ini ARM Cortex X Min M. Sementara untuk ESP32, tipe prosesornya itu dual core. Lalu untuk kecepatan dari Arduino memiliki kecepatan 16 MHz, sementara ESP8266 memiliki kecepatan 133 MHz dan STM32 memiliki kecepatan 120 MHz, sementara ESP32 memiliki kecepatan 240 MHz. Bisa teman-teman lihat bahwa ESP32 memiliki kecepatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan mikrocontroller yang lainnya. Lalu untuk sistem operasi dari Arduino ini dia tidak memiliki sistem operasi. Dan ESP8266 dia juga sama, tidak memiliki sistem operasi. STM juga sama dan SP32 juga sama, semuanya tidak memiliki sistem operasi. Lalu untuk pengoperasian dari Arduino
yaitu sangat mudah digunakan dan langsung dieksekusi. Jadi Arduino ini bisa langsung digunakan. Sementara ESP8266 pengoperasiannya itu cocok untuk pemula. Jadi bagi teman-teman yang masih pemula dan ingin mencoba nih IoT, bisa menggunakan ESP8266. Untuk STM32, pengoperasiannya ini lebih rumit dan ESP32 juga memiliki pengoperasiannya sedikit lebih rumit. Lalu untuk harga dari Arduino ini memiliki harga yang cukup mahal. Sementara ESP8266 untuk harganya ini dibilang cukup mahal juga. Sementara STM32 dan ESP32 memiliki harga yang murah, berkisaran antara 58.000 hingga 100.000-an lah, kalau kurang lebih seperti itu. Lalu kita akan masuk mengenai penerapan IoT dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang rumah tangga. Teknologi IoT memungkinkan kita untuk mengontrol berbagai perangkat rumah secara otomatis dari jarak jauh melalui sebuah smartphone. Dengan teknologi smart home, kita dapat mengatur suhu ruangan, mengontrol pencahayaan, hingga menjaga keamanan rumah. Nah, ini ada beberapa contoh dari perangkat IoT yang ada di bidang rumah tangga. Yang pertama ada Smart Door Lock. Smart Door Lock atau kunci pintu pintar, di mana Smart Door Lock ini digunakan untuk membuka dan mengunci pintu menggunakan aplikasi atau keamanan tanpa memerlukan kunci fisik. Jadi Smart Door Lock ini adalah sebuah kunci yang dimana kunci ini dapat membuka, dapat menutup, dapat mengunci secara otomatis. Jadi ketika kita keluar rumah, kita cukup mendorong pintu tersebut, maka pintu tersebut akan secara otomatis mengunci tanpa perlu kita menggunakan kunci fisik. Jadi sangat berguna ya. Kan kalau misalkan kunci fisik, kalau kita menggunakan kunci manual, mungkin kemungkinan bisa hilang atau bisa juga patah. Sementara kalau kita menggunakan smart door lock, kita tidak perlu menggunakan kunci manual lagi. Lalu selanjutnya yang kedua ada smart clean atau bisa dibilang ini adalah sebuah penyedot debu yang biasa kita kenal dengan vacuum cleaner, di mana vacuum cleaner ini dapat membantu pekerjaan rumah tangga dalam hal sapu menyapu. Jadi alat ini sangat berguna ya bagi kita yang orangnya malas lah. Pasti malas banget kan, mager kalau kita harus nyapu pagi-pagi gitu. Enaknya tidur. Jadi teman-teman, vacuum cleaner ini dapat secara otomatis mendeteksi lantai yang kotor dan bisa langsung membersihkan lantai tersebut secara otomatis. Lalu selanjutnya ada smart security camera. Jadi alat ini digunakan untuk memantau keadaan rumah melalui sebuah smartphone. Ketika ada seorang pencuri yang ingin mencuri rumah kita, maka CCTV ini akan secara otomatis memberikan tanda dengan membunyikan sirine sehingga kita dapat mengetahui bahwa ada maling yang ingin memasuki rumah kita. Lalu bisa teman-teman lihat, ini adalah gambaran ketika rumah yang banyak menerapkan alat-alatnya tersebut menerapkan konsep IoT. Mulai dari
pintu, dia menggunakan smart door lock yang tadi saya jelaskan ya. Lalu ada TV yang bisa mati dan menyala sendiri. Ada security camera, lalu ada blink atau sebuah jendela yang dimana jendela ini dapat membuka dan menutup secara otomatis. Lalu ada sebuah AC yang bisa kita pantau menggunakan sebuah smartphone. Lalu ada lampu yang dimana lampu ini bisa secara otomatis menyala ketika kita men-setting misalkan jam segini harus nyala, jam segini harus mati. Nah, ini adalah gambarannya ya teman-teman. Lalu di bagian luar ada irrigation, di mana ini adalah sebuah alat penyemprot tanaman yang digunakan untuk menyemprotkan tanaman sehingga tanaman tersebut tidak mati. Lalu kita akan masuk ke bidang kesehatan. Jadi teman-teman, IoT ini memberikan dampak yang besar dalam bidang kesehatan. Dengan adanya teknologi berbasis internet, seorang pasien dan dokter semakin dipermudah dalam memantau perkembangan kesehatan tubuh. Teknologi ini memungkinkan adanya pemantauan kesehatan secara real time yang bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Jadi teman-teman, dengan adanya IoT di bidang kesehatan, seorang dokter dapat mengetahui kondisi dari pasien tersebut ketika misalkan pasien tersebut mengalami sebuah penyakit, tapi tidak bisa untuk ke rumah sakit, maka seorang dokter tersebut bisa mengetahui keadaan dari pasien tersebut tanpa perlu pasien tersebut harus datang ke rumah sakit. Lalu di sini ada beberapa contoh perangkat IoT di bidang kesehatan. Yang pertama ada smartwatch. Ini adalah sebuah jam tangan yang dimana alat ini digunakan untuk mengetahui kondisi tubuh kita, seperti detak jantung, suhu tubuh, denyut nadi, dan lain sebagainya. Selain itu juga, alat ini akan secara otomatis menghubungi layanan darurat ketika seseorang mengalami sebuah kecelakaan. Misalnya, ketika teman-teman sedang keluar, lalu teman-teman itu secara tidak sengaja kecelakaan lah. Lalu dengan adanya alat ini, maka alat ini akan memberikan bantuan dan akan menghubungi rumah sakit terdekat untuk memberikan pertolongan secara cepat. Jadi teman-teman dengan adanya alat ini sangat membantu teman-teman dalam hal kesehatan. Lalu selanjutnya ada monitoring infus. Jadi teman-teman, alat ini digunakan untuk memonitoring dan mengetahui kondisi cairan kantung infus pada setiap pasien. Ketika cairan kantung infus seorang pasien telah habis, maka alat ini akan secara otomatis memberikan sebuah notifikasi ke seorang perawat. Jadi, ketika seorang perawat ini mendapatkan notifikasi, maka perawat tersebut akan segera mengganti kantung infus pasien tersebut ke kantong infus yang lebih baru, sehingga dapat secara cepat dapat ditangani. Jadi alat ini sangat membantu sekali bagi seorang perawat untuk mengetahui dari kantong infus dari setiap pasien. Lalu selanjutnya contoh yang ketiga yaitu mesin X-ray. Teman-teman tahu nggak ini mesin apa? Jadi ini adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kondisi penyakit pasien yang tidak bisa dilihat dengan mata langsung. Dengan adanya alat ini, seorang dokter bisa memprediksi dan mengetahui dari penyakit dalam dari seorang pasien tersebut. Jadi misalnya, ketika teman-teman
memiliki sebuah penyakit yang dimana penyakit tersebut tidak bisa dilihat dengan mata langsung, maka alat ini akan memberitahu seorang akan memberikan gambaran mengenai penyakit dari teman-teman tersebut. Jadi penyakit ini dapat dilihat. Jadi sangat membantu sekali ya dalam hal bidang kesehatan. Lalu kita akan masuk ke bidang transportasi. IoT berperan penting dalam meningkatkan efisiensi transportasi melalui sistem manajemen lalu lintas dan kendaraan otonom. Data dari sensor-sensor di jalan dapat digunakan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan berkendara. Lalu, bisa teman-teman lihat, ini adalah sebuah gambar yang dimana teman-teman lihat ada sebuah mobil ya teman-teman. Jadi mobil tersebut dilengkapi dengan berbagai sensor yang mengumpulkan data dari lingkungan sekitar, seperti kecepatan, jarak, dan kondisi lalu lintas. Data yang dikumpulkan tersebut dapat digunakan untuk mengoptimalkan rute dan menghindari kemacetan, sehingga pengemudi dapat menikmati pengalaman berkendara yang lebih baik. Lalu, bidang yang keempat yaitu bidang pendidikan. Jadi pada bidang pendidikan, pengguna IoT dalam bidang pendidikan dapat berkontribusi pada pengembangan keterampilan sehingga seorang siswa dapat berpikir kritis. Melalui proyek berbasiskan IoT, siswa didorong untuk melakukan eksplorasi mandiri dan pemecahan masalah kompleks yang sangat penting di era digital saat ini. Secara keseluruhan, penerapan IoT dalam bidang pendidikan tidak hanya meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi di masa depan. Lalu, di sini ada contoh dari penerapan IoT di bidang pendidikan. Yang pertama ada monitoring kehadiran otomatis. Jadi, penggunaan data biometrik seperti sidik jari, scan wajah, atau retina memungkinkan memonitoring kehadiran siswa secara akurat. Sistem ini tidak hanya mencegah siswa untuk titip absen, tetapi juga menjaga keamanan ruang kelas dengan pintu otomatis yang hanya terbuka saat sidik jari cocok. Jadi, dengan adanya monitoring kehadiran otomatis, jadi kita nggak bisa lagi tuh titip absen ke teman lagi nih. Kan biasanya kita kadang suka nitip absen nih ke teman ya, kayak tolong dong absenin. Nah, dengan adanya monitoring kehadiran otomatis ini, jadi kita nggak bisa lagi tuh berbohong bahwa kita hadir. Lalu yang kedua ada e-learning. Jadi sistem ini memanfaatkan infrastruktur internet dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa dapat mengakses dan memahami suatu topik materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja dan dimanapun dan kapanpun. Jadi dengan adanya e-learning ini kita dapat mengetahui belajar dengan mudah dan efisien juga tentunya. Lalu yang ketiga ada manajemen perpustakaan. Smart libraries memungkinkan siswa untuk mengakses fasilitas di luar jam kerja dan melakukan peminjaman buku secara mandiri. Lalu proses pencatatan stok buku dan transaksi dalam perpustakaan akan semakin mudah dan lancar. Siswa dan orang tua dapat melakukan peminjaman buku dari rumah, kemudian mengambilnya pada saat berada di sekolah. Lalu selanjutnya,
kita akan masuk ke bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, teknologi IoT ini sangat berguna untuk memantau kondisi tanah, cuaca, dan tanaman secara real time atau secara langsung. Sensor tanah dapat mengukur kelembaban dan nutrisi sehingga memungkinkan petani untuk mengatur irigasi dan pemupukan yang lebih tepat. Di sini ada beberapa contoh dari perangkat IoT di bidang pertanian. Yang pertama ada smart greenhouse atau rumah kaca. Jadi ini adalah rumah kaca ya teman-teman. Jadi rumah kaca ini digunakan untuk membantu para petani dalam memenuhi kebutuhan tanaman. Rumah kaca ini dapat mengatur suhu, kelembaban, dan juga cahaya yang dibutuhkan tanaman agar bisa tumbuh dengan lebih baik. Jadi, ini adalah sebuah rumah kaca yang membantu tanaman untuk bisa tumbuh menjadi hasilnya itu menjadi lebih bagus daripada ditanam pada langsung pada tanaman langsung terbuka di lahan luas. Lalu selanjutnya ada drone. Ini adalah sebuah drone yang digunakan untuk membantu para petani untuk menyebarkan pestisida dan memonitoring tanaman. Alat ini membantu sekali para petani ketika misalnya ketika teman-teman memiliki sebuah lahan yang sangat luas, tentunya kalau teman-teman sendiri pasti nggak akan kejangkau tuh, dan kita juga nggak akan tahu tanaman-tanaman di sebelah mana, daerah mana yang busuk. Maka dengan adanya alat ini sangat membantu sekali untuk mengetahui dari kondisi tanaman. Lalu selanjutnya ada smart irrigation. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kapan suatu tanaman membutuhkan air. Jadi, ketika suatu tanaman membutuhkan air, maka alat ini akan secara otomatis menyemprotkan air ke tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut menjadi lebih segar dan tidak mati. Alat ini sangat cocok untuk daerah yang memiliki kadar tanah yang kering. Lalu kita akan melihat sebuah video mengenai penerapan informatika dalam bidang pertanian. Ada suaranya, teman-teman? Baik, saya bacakan ya. Pertanian adalah tulang punggung kehidupan kita, dan teknologi informatika telah memasuki dunia ini dengan segala inovasinya. Dari penggunaan drone hingga sensor tanah pintar, semua ini bertujuan untuk membuat pertanian presisi menggunakan teknologi seperti drone untuk memantau lahan, pemetaan tanaman, dan pengumpulan data visual. Sensor tanah dan cuaca memberikan petani informasi real-time memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih baik tentang kapan dan bagaimana menanam serta merawat tanaman. Penerapan teknologi informatika telah menghasilkan peningkatan produksi dan kualitas hasil panen. Ini bukan hanya memberikan manfaat bagi petani, tetapi juga mendukung ketahanan
pangan global, namun kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal, keamanan data, privasi, dan ketergantungan yang berlebihan. Pada teknologi, adalah beberapa tantangan. Solusi tak datang melalui kerjasama antara petani dan ahli teknologi. Pelatihan untuk petani dan upaya meningkatkan literasi digital adalah langkah awal dalam mengatasi. Jadi teman-teman, kita telah melihat betapa pentingnya penerapan teknologi dengan kebijakan yang tepat. Petani yang berkelanjutan adalah tujuan kita bersama. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kita tentang kajian kritis penerapan informatika dalam bidang pertanian. Semoga kalian telah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang betapa pentingnya teknologi dalam peristiwa. Ya, jadi itulah teman-teman contoh penerapan IoT di bidang pertanian. Maaf ya teman-teman, ini suaranya nggak adaan. Baiklah, kita lanjut saja. Lalu kita akan masuk ke tantangan IoT dan solusinya. Tantangan IoT yang pertama yaitu keamanan data dan privasi. Dengan banyaknya perangkat yang terhubung, risiko kebocoran data dan cyber semakin meningkat, sehingga dapat membahayakan privasi pengguna dan integritas data. Untuk itu, solusi dari keamanan data dan privasi untuk permasalahan dari keamanan data dan privasi, solusinya yaitu dengan melakukan enkripsi data. Enkripsi berarti mengubah format data yang bisa dibaca menjadi format data yang tidak bisa dibaca. Lalu, solusi yang kedua yaitu pembaharuan perangkat lunak. Karena dengan adanya pembaharuan sehingga membantu dalam menutupi celah keamanan serta perbaikan bug. Lalu, solusi yang ketiga yaitu menggunakan firewall khusus untuk membatasi koneksi. Lalu, selanjutnya, maksudnya permasalahan perangkat IoT yang kedua yaitu ketergantungan pada koneksi internet. IoT ini sangat bergantung pada konektivitas internet yang stabil, sehingga jika terjadi gangguan pada jaringan, dapat menghambat fungsi perangkat IoT. Untuk itu, solusi dari ketergantungan pada koneksi internet adalah dengan menggunakan protokol komunikasi standar seperti MQTT yang dapat meningkatkan efisiensi komunikasi antar perangkat meskipun dalam kondisi jaringan yang tidak optimal. Selanjutnya, yang ketiga yaitu keterbatasan daya tahan baterai. Dengan IoT, dengan adanya perangkat IoT maksudnya seringkali memiliki keterbatasan daya tahan baterai yang mempengaruhi kinerja. Hal ini menjadi tantangan bagi pengguna karena mereka perlu secara teratur mengganti atau mengisi ulang baterai mereka secara terus-menerus. Untuk itu, solusi dari keterbatasan daya tahan baterai adalah dengan menggunakan panel surya. Karena panel surya memiliki jumlah energi yang tidak terbatas, sehingga cocok untuk perangkat IoT yang membutuhkan daya tahan baterai yang lama. Selanjutnya, teman-teman, kita akan melakukan simulasi traffic light menggunakan Arduino Uno di sebuah situs yang bernama Walkway. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan beberapa komponen dari untuk membuat simulasi traffic light ini ya. Jadi teman-teman, komponen yang dibutuhkan untuk membuat traffic light
adalah yang pertama adanya Arduino Uno, Arduino board. Jadi ini adalah microcontrollernya ya. Saya menggunakan Arduino Uno, lalu LED RGB sebanyak 3 buah. Jadi di sini saya menggunakan lampu yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Lalu selanjutnya komponen yang ketiga yaitu resistor 1000 ohm sebanyak 3 buah. Jadi ini adalah yang warna-warni ini, teman-teman, ini adalah resistor namanya. Lalu ada power supply. Nah, power supply-nya ini yang hitam ya, teman-teman. Lalu, jadi teman-teman, ini adalah gambaran dari traffic light yang belum dipasang. Jadi ini komponen-komponennya, lalu kita akan melakukan traffic light-nya seperti ini, gambarannya ya, ketika sudah dipasangnya. Dan di sini ada konfigurasi dari traffic light-nya. Ini gambarannya ya teman-teman. Nanti kita bakalan melakukan konfigurasi seperti ini. Baik, langsung saja kita masuk ke situsnya ya. Lalu, oke, baik. Jadi kita di sini ketikkan www.com. Nah, jadi ini situsnya ya teman-teman. Lalu kita klik. Nah, jadi kita akan menggunakan microcontroller yang bernama Arduino. Klik. Bisa teman-teman lihat, ini ada beberapa contoh proyek yang sudah dikerjakan oleh para senior ya. Oleh pembuat waktu ini. Nah, lalu kita klik yang Arduino Uno karena saya akan mempraktekannya menggunakan microcontroller Arduino Uno. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah yang putih ini adalah tempat untuk kita setting programnya, dan yang di sini ini kita bisa setting untuk perangkatnya, perangkat kerasnya. Kita klik tambah, lalu tadi kita butuh LED sebanyak 3 buah ya teman-teman. Jadi kita klik LED, lalu kita nah, lalu kita tambah lagi LED-nya. Tadi warna LED-nya yaitu merah kuning. Berarti ini warnanya kuning ya. Disimpan di sini. Nah, bisa teman-teman lihat warnanya sudah berubah. Karena kita membutuhkan 3, maka kita tambah lagi. Tadi warnanya hijau. Berarti kita tambah. Lalu kita membutuhkan 3 resistor ya. Klik tambah. Lalu resistor. Kita ubah posisinya. Nah, simpan di sini. Kita bisa juga mengcopy dengan mencet Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, jadi tidak perlu tambah-tambah lagi. Lalu kita hubungkan sisi kiri lampu ini
ke ground. Sama, ini juga kehubungkan ke ground. Lalu yang sebelahnya juga sama. Setelah itu, kita hubungkan sisi kanannya ke resistor. Sebelah sama yang warna kuning juga ke resistor. Lalu kita rapihkan ya teman-teman. Ganti kabelnya menjadi warna hitam. Karena biasanya warna hitam ya power supply itu. Ground itu. Setelah itu, kita hubungkan resistor yang satunya lagi ini ke teman-teman maunya berapa. Ini sesuai ya, sesuai. Kalau misalkan kita mau hubungkannya ke angka 10, maka di program yang putih ini, maka harus sama ya teman-teman. Karena di sini saya menggunakan 10, nanti saya akan setting 10 juga. Di sini, di ujung sini, untuk kuning, saya menggunakan 9. Port 9. Sementara untuk merah, saya menggunakan yang 8. Jadi 10, 8, merah 8, kuning 9, dan hijau 10. Jadi ini sudah terpasang semua ya teman-teman. Jadi ini gambarannya. Lanjut, kita masuk ke configure programnya. Kita enter. Selanjutnya, kita ketikkan di angka 1 ini, di baris 1, INT, enter, LED, LED merah, sama dengan, tadi LED-nya 8 ya. Sesuaikan, kalau teman-teman mau praktek, ini harus disesuaikan dengan portnya ya. Nah, lalu kita enter lagi. LED kuning. Dengan tadi LED kuningnya berapa? 9 ya. Titik koma, lalu kita enter lagi. LED INT LED habis kuning berarti hijau ya. Nah, untuk hijau sama dengan lalu angka 10 titik koma, lalu
pada baris kolom ke-6 kita ini ke atas. Di baris ke-8 kita ketikkan perintah serial titik begin 9600. Lalu kita enter, ketikkan pin mode dalam kurung LED koma sama dengan output. Artinya LED merah ini artinya keluar, jadi bisa menghasilkan cahaya lampu. Lalu kita ketikkan lagi pin mode LED K, berarti kuning ya. Lalu koma sama, ini juga output ya teman-teman, output. Lalu kita enter lagi pin mode LED apa tadi? Hijau ya, berarti H ya, hijau. Koma sama dengan output juga, enter. Setelah itu kita enter, lalu pada bagian slide lock kita ketikkan di digital right, di digital enter, kita ketikkan LED M untuk merah, koma high. Jadi lampu merah nyala. Lalu enter. Kita ketikkan lagi digital right, enter, LED kuning. LED kuning itu saya inginnya mati, berarti low ya, koma low, enter. Lalu untuk LED hijau saya inginnya mati juga, jadi lampu merah menyala, lampu kuning mati, dan lampu hijau mati. Saya ingin seperti itu. Enter. Kita ketik lagi digital right, enter. Lalu LED H untuk hijau, koma, saya inginnya low, mati-mati. Jadi teman-teman, ini adalah perintah, yaitu LED merah high artinya menyala, lalu LED kuning dan LED hijau artinya mati. Jadi saya ingin lampu merah menyala dan lampu kuning mati dan lampu hijau juga mati. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu saya ingin lampu merah menyala, lampu merah mati, lampu kuning menyala, dan lampu hijau itu mati. Jadi saya ingin berganti-gantian gitu. Lalu kita enter.
Ketikkan dengan ketik 2. Enter. Lalu komanya ya, jangan lupa. Lalu kita enter. Lalu kita berikan teks ya. Serial. Enter. Enter. Ketikkan. Print. Enter. Lalu kita berikan teks dengan teks yaitu merah menyala. Lalu untuk kuning mati ya. Kita ketikkan serial. Kita copy paste aja. Nah, kita ganti merah ini menjadi kuning. Kuning itu mati ya. Kita ganti teksnya. Kita copy paste lagi. Hmm, kuningnya mati. Serial merah menyala, kuning mati, dan hijau mati. Berarti kita copy paste lagi. Ctrl C, enter, Ctrl V. Nah, ini dia. Berarti ini ganti dengan warna hijau. Hijau mati. Lalu kita berikan delay atau waktu pergantiannya ya. Delay. Saya ingin memberikan waktunya itu 3000. 3000 sama dengan 3 detik ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita klik lagi. Nah, kita copy paste saja ya teman-teman. Tinggal diganti-ganti. Nah, kita langsung ya, grafik.
Nah, di sini lampu hijaunya kan menyala, jadi kita ganti menjadi low. Dan untuk kuningnya, saya ingin menyala. Berarti high. Nah, jadi tinggal ikuti aja perintah kayak tadi. Berarti di sini mati. Kita ganti. Dan untuk kuning menyala ya. Delaynya ini saya ingin 1000. Jadi 1 detik ya. Lalu enter. Kita copy paste lagi. Kita ganti lagi. Jadi ini berarti ini nanti kita hapus. Ini low ya. Low. Dan hijau ini menyala. Berarti high. Baik, bentar. Di sini kita ganti deskripsinya. Untuk delaynya saya ingin 2000 atau 2 detik. Nah, kita coba ya teman-teman, apakah berhasil? Ya, nggak bisa teman-teman. Kenapa ya? Oh, kita Ctrl S dulu, simpan. Simpan. Kita coba lagi. Tetap nggak bisa. Kenapa ya? Tapi teman-teman di sini saya udah membuatnya ya. Coba kita ini hapus. Saya sudah membuat. Kayaknya ini ada masalah. Saya sudah membuatnya, jadi kita ada backup-nya ya. Ini terapa. Kita lepas dari sini. Hapus. Lalu bentar ya teman-teman. Kita berhentiin dulu sebentar. Coba kita kontrol C. Nah, ini udah saya buat ya. Kalau misalkan ada kendala, nah, coba ya. Nah, berhasil. Merah menyala, kuning mati, hijau mati. Lalu selanjutnya merah menyala, kuning mati. Nah, kuningnya mati, terus lalu hijaunya menyala. Jadi di sini sudah berhasil ya teman-teman kita.
Baik, jadi simulasi traffic light di sebuah situs Walkly sudah kita praktekkan dan sudah berhasil. Mungkin sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke host. Baik, luar biasa. Terima kasih kepada Saudari Andini Bilkis atas pemaparan materi yang sangat menarik dan menginspirasi ini. Tanpa terasa kita telah sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, apabila teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand, lalu open mic, atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, di sini ada dua pertanyaan dari Sofiatul Munawar. Untuk konfigurasi IoT, tadi apakah bisa membuat sensor tangan? Yang kedua ada dari Bapak Mukhtar, bagaimana cara mengkonekkan aplikasi tadi dengan Arduino Uno? Apakah ada kabel tambahan? Bagaimana cara menggunakan LCD? Oke, pertanyaannya akan segera dijawab. Mohon menunggu sebentar. Baik, terima kasih kepada Mas Sofiatul Munawar atas pertanyaannya yang sangat menarik ya. Jadi, pertanyaannya itu konfigurasi IoT tadi apakah bisa membuat sensor tangan? Jawabannya bisa banget. Jadi, kita bisa pakai sensor infrared atau IR, ultrasonik, atau bahkan sensor kapasitif, tergantung kebutuhan ya, Mas Sofiatul Munawar. Jadi, kalau mau deteksi ada tangan atau enggaknya sensor IR ini udah cukup. Prinsipnya, dia bakal ngirim sinyal infrared, terus kalau ada tangan yang ngehalangin atau mantulin sinyal, sensor ini bakal kasih respon. Tapi, kalau lebih canggihnya, misalnya tahu jarak tangan dari sensor. Sensor ultrasonik kayak HC-SR04 bisa jadi pilihan. Sensor ini bakal mengukur jarak pakai gelombang ultrasonik, mirip kayak cara kelelawar navigasi. Nah, kalau pengen lebih modern lagi, bisa pakai sensor gestur kayak APDS-9960. Ini bisa baca gerakan tangan. Jadi bisa bikin kontrol tanpa sentuh buat IoT. Misalnya nyalain lampu cukup dengan melambain tangan. Atau bisa juga tuh sekarang pakai tepuk tangan ya. Jadi lampunya kalau kita tepuk tangan, lampunya bakalan nyala sendiri. Kalau mau bikin IoT-nya, tinggal hubungkan sensor ini ke ESP8266 atau ESP32, lalu kirim datanya ke internet atau aplikasi HP, bisa pakai MQTT lalu, atau Nobe Min RED buat ngontrol perangkat IoT. Mungkin apakah terjawab untuk Mas Sabiatul Munawar? Oke, siap. Lalu kita masuk ke pertanyaan kedua ya, dari Mas Muhtar. Bagaimana cara mengkonekkan aplikasi Walkly kayaknya ini, Walkly ya.
dengan Arduino Uno? Apakah ada kabel tambahan atau bagaimana cara menggunakan LCD di microcontroller tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama yaitu menghubungkan aplikasi dengan Arduino Uno. Jika menggunakan komunikasi serial, Anda bisa menggunakan kabel USB atau modul Bluetooth untuk komunikasi wireless. Jika menggunakan Wi-Fi, kita bisa memakai modul ESP8266 atau ESP32 sebagai perantaranya. Kalau di sisi lain aplikasinya, maksudnya, gunakan bahasa pemrograman seperti Python dengan pustaka PySerial atau aplikasi Android dengan Meet, App Investor atau Android Studio. Lalu kalau menggunakan LCD menggunakan LCD pada Arduino Uno. Jika menggunakan LCD 16x2 tanpa LCD 2C. Hubungkan ke Arduino dengan pin digital dan gunakan pustaka Liquid Crystal. Jika menggunakan LCD 16x2 dengan cukup gunakan pustaka Liquid Crystal L2C titik H dan hubungkan ke pin SD A4 dan SCL A5. Bagaimana Pak Muhtar? Apakah jawabannya? Apakah terjawab? Baik, saya kembalikan lagi ke Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan, saya kasih waktu 3 menit. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, mari kita lanjutkan ke acara penutup, yaitu pengenalan profil BestFed Network yang akan dibawakan oleh Sofiatul Munawar. Kepadanya tempat dan waktu dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Munawar. Pada pagi ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman sekalian mengenai BestFed Network Academy. BestFed Network adalah sebuah perusahaan IT yang bergerak untuk melakukan berbagai macam pekerjaan dalam bidang IT network. Pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan beberapa tentang BestFed Network Academy. Yang pertama yaitu tentang BestFed Network Academy, kemudian kedua ada divisi dan misi, kemudian ada di keahlian, layanan, terus kenapa harus memilih kami, kemudian ada brand dan klien kami, dan tim sertifikasi kami, kemudian ada kontak. BestFed Network didirikan pada tahun 2016 dan sejak itu kami telah berkembang menjadi penyedia solusi IT yang andal. Dengan semangat working with passion, kami didukung oleh tim teknis yang muda, berpengalaman dan energik. Kami siap menangani berbagai proyek dengan standar tinggi tanpa mengorbankan kualitas. Kami telah mendapatkan kepercayaan dari berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta dalam memberikan sebuah layanan dalam perencanaan, implementasi, hingga pemeliharaan jaringan dan infrastruktur IT. Visi dari BestFed Network yaitu penyedia solusi IT yang terkemuka yang berorientasi pada inovasi, keandalan, dan kepuasan pelanggan.
serta berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur digital berkualitas di tingkat nasional dan internasional. Kemudian di antara misi dari Bestpat Network yaitu yang pertama, memberikan solusi IT terbaik dalam data center, network security, IT training, dan IT consulting. Kemudian yang kedua yaitu mengutamakan kualitas dan profesionalisme dalam semua layanan kami. Kemudian misi yang ketiga itu mendukung pengembangan SDM IT melalui program pelatihan dan sertifikasi. Kemudian yang keempat, membangun kepercayaan klien dengan solusi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Kemudian yang misi terakhir dari kami yaitu mengembangkan tim yang kompeten dan siap menghadapi tantangan teknologi. Pada slide ini, kami ingin menjelaskan beberapa keahlian utama yang kami miliki di Bestpat Network yang memungkinkan kami untuk memberikan solusi IT yang menyeluruh untuk setiap kebutuhan perusahaan Anda. Yang pertama itu komputer network. Kami memiliki keahlian dalam jaringan komputer, mulai dari desain hingga implementasi, untuk memastikan konektivitas yang stabil dan efisien di seluruh organisasi Anda. Solusi kami memungkinkan Anda untuk mendukung operasional yang lebih baik dan lebih cepat. Kemudian ada network cabling, kami juga ahli dalam pemasangan kabel jaringan, yang sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur IT Anda dapat mendukung kecepatan dan stabilitas jaringan. Pemasangan kabel yang rapih dan terstruktur dengan baik akan mengoptimalkan kinerja jaringan Anda. Yang ketiga yaitu cyber security, yaitu keamanan merupakan prioritas utama bagi kami. Dengan solusi keamanan cyber yang kami tawarkan, kami melindungi data dan sistem Anda dari berbagai ancaman, seperti malware, serangan hacker, dan kebocoran data. Kami belajar untuk memastikan bahwa semua informasi perusahaan Anda tetap aman. Kemudian yang keempat, data center. Kami menyediakan solusi data center yang dapat diandalkan untuk memastikan pengelolaan data yang aman dan efisien. Kami membantu merancang dan mengelola data center yang dapat mendukung kebutuhan bisnis Anda dengan kapasitas besar dan kemampuan skabilitas. Layanan terintegrasi one-stop solution, kami menawarkan berbagai layanan yang dapat membantu Anda, mulai dari design and planning, consulting, implementation, hingga training, serta dukungan berkelanjutan melalui support and maintenance, dan supply material. Dengan keahlian ini, kami di Bestpat Network siap menyediakan solusi one-stop solution yang akan membantu mengoptimalkan infrastruktur IT perusahaan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Pada saat ini, kami akan membahas 5 layanan utama yang kami tawarkan di Bestpat Network, yang mencakup solusi IT yang menyeluruh dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Yang pertama itu ada consulting, training, implementation, managed service, dan outsourcing. Layanan consulting kami bertujuan untuk memberikan bimbingan dan nasihat ahli kepada perusahaan Anda dalam hal perencanaan, desain, dan implementasi infrastruktur IT yang optimal. Kami membantu Anda dalam merancang solusi yang sesuai dengan tujuan bisnis dan memastikan bahwa teknologi yang dipilih dapat mendukung pertumbuhan bisnis Anda secara berkelanjutan. Berikut adalah hasil konsulting kami bersama dengan beberapa perusahaan. Yang pertama ada bersama Urban, kemudian ada bersama Kementerian Komunikasi, Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian ada Kementerian Keuangan, ada di EPI, kemudian ada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat, kemudian ada di Basic Engineering Design. Kami juga menyediakan berbagai program pelatihan bersertifikat untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja Anda. Pelatihan yang kami tawarkan meliputi berbagai topik seperti segmen routing MPLS, mikrotik, dan CCIE SP yang diadakan di berbagai lokasi internasional seperti Singapura. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam pengelolaan infrastruktur jaringan yang kompleks. Layanan implementation kami memastikan bahwa solusi IT yang telah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda dapat diimplementasikan dengan lancar. Kami bekerja dengan tim yang berpengalaman untuk memastikan bahwa setiap proyek terlaksana dengan kualitas tinggi dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dengan managed service, kami menyediakan pengelolaan dan pemeliharaan sistem IT Anda secara berkelanjutan. Layanan ini memastikan bahwa infrastruktur IT Anda tetap berfungsi dengan optimal dan bebas dari masalah.
sehingga Anda dapat fokus dan berkembang pada bisnis Anda tanpa harus khawatir tentang masalah teknis. Kami juga menawarkan layanan outsourcing, di mana kami menyediakan tenaga ahli untuk mendukung proyek-proyek IT Anda. Layanan ini mencakup perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan, serta memberikan dukungan ahli sesuai kebutuhan perusahaan Anda. Dengan layanan-layanan tersebut, kami di Best Pet Network Academy berkomitmen untuk memberikan solusi IT yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap klien. Kemudian Best Pet Network berpengalaman sejak 2016. Kami telah menangani berbagai proyek IT skala besar. Solusi yang disesuaikan, setiap bisnis memiliki kebutuhan unik dan dapat kami hadirkan solusi yang optimal sesuai kebutuhan Anda. Menggabungkan praktek terbaik global dengan pemahaman lokal yang memberikan solusi inovatif. Kami telah dipercaya oleh banyak instansi pemerintah seperti BUMN dan perusahaan swasta. Kami bekerja dengan berbagai vendor teknologi global serta dipercaya oleh banyak instansi pemerintah dan perusahaan swasta untuk menangani berbagai proyek IT. Untuk brand yang kami support diantaranya yaitu ada Fortinet, Mikrotik, H3C, Juniper Network, kemudian ada WiGi, Cisco, dan ada Huawei. Dan berikut adalah klien Best Pet Network dari pemerintahan, instansi pemerintahan seperti ada di BSSN, ada TIK Polri, ada Mabes Polri, ada Kominfo, dan lainnya sampai di DJP. Kemudian ini adalah klien kami dari perusahaan yaitu dia ada di CFLD, ada Western, ada Alto, ada Mizuho, Sisindicom, dan lain-lain. Kemudian tim kami tadi dari profesional bersertifikasi yang siap memberikan solusi IT terbaik untuk berbagai kebutuhan bisnis dan pemerintahan. Nah, seperti yang dilihat bahwasanya tim kami memiliki sertifikasi yang paling tinggi ada di CCIARS yang dimiliki oleh CEO kami yaitu Bapak Danu Yoto. Kemudian antara ada di JNC Junos, ada di FCF Fortinet, ada HCNA, ada Mikrotik, MTCine, MTCRE, dan lain-lain. Bagi Anda yang ingin lebih lanjut untuk mengetahui layanan kami, Anda bisa menghubungi kami melalui website yaitu di www.bestpetnetwork.com, kemudian ada di email di info@bestpetnetwork.com. Kemudian untuk alamat kami ada di Jalan Lombok 2, nomor 154, Perumnas 1, Kota Tangerang, Indonesia. Kami juga sedang melakukan free order untuk 3 macam buku. Yang pertama untuk OSPF, kemudian yang kedua ada di segmen Nutring MPLS, dan yang ketiga di Workbook Sesena. Yang buku ini dibuat sendiri oleh CEO kami yaitu Bapak Dani Wiyoto yang telah bersertifikasi CCIA RS Routing Switching 48.413. Kemudian bagi teman-teman yang ingin melakukan pre-order dengan harga 1.000, teman-teman bisa mendapatkan diskon 10% dan gratis ongkir sampai rumah. Nah, jika teman-teman ingin memesan bukunya, ingin pre-order, maka bisa menghubungi kontak di 081994484113. Kemudian ada di Gmail di rbpestnetwork.com. Kemudian, bagi teman-teman yang mengikuti acara pada pagi hari ini, jangan lupa untuk selalu menyaksikan acara webinar di Best Pet Network Academy yang dilaksanakan setiap pagi hari dan akan terus dilaksanakan setiap hari sampai akhir Ramadan. Kemudian untuk acara webinar besok yang akan kita laksanakan yaitu berjudul Apa Itu Python yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Vanessa Sapitri yang dimoderator oleh Muhammad Sandi Ramadan. Demikian presentasi mengenai company profil Best Pet Network. Kami berharap dapat terus mendukung perkembangan teknologi dan membantu perusahaan dalam membangun infrastruktur IT yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Sofiatul Munawar atas pemaparannya. Dengan ini berakhirlah sudah webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi.
Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Saya Agung Saputra selaku host webinar pada pagi hari ini beserta seluruh panitia webinar pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan ke depannya akan kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.